Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semuanya. Baik, semuanya apa kabar? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Senang sekali saya Muhammad Wali akan memandu sesi pelatihan dan pengembangan pada kesempatan siang hari ini. Di sesi pelatihan dan pengembangan kali ini tentang sales marketing. Berbicara soal sales marketing, tentu setiap pengusaha mempunyai harapan ingin meningkatkan salesnya, meningkatkan penjualannya, terlebih di era digital yang syarat akan persaingannya ini. Namun dalam kenyataannya para wirausahawan, para UKM masih bingung dalam menyusun strategi, masih sulit dalam hal memasarkan produknya. Nah, pertanyaannya adalah faktor apa saja yang membuat para UKM sulit dalam meningkatkan salesnya? Kemudian juga tips dan trik apa saja yang harus dilakukan para wirausahawan dalam memasarkan produknya? Pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau ialah seorang CEO dari perusahaan, mempunyai usaha dengan nama perusahaan PT Spontan Uhuy, dan tentunya sudah mempunyai cabang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan Saudara Ridwan Ahmad Triananda. Misi semuanya, assalamualaikum. Baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua, dan nanti di sesi pertama pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 15 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada diskusi, tanya jawab dengan moderator, dan terakhir akan ada sesi tanya jawab dengan peserta. Untuk itu saya silakan kepada Mas Ridwan untuk memaparkan materi. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saya di sini untuk menyampaikan materi selaku CEO PT Spontan Uhuy tentang pelatihan dan pengembangan. Oke, boleh di next. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Ahmad Triananda. S1 saya di Manajemen Bisnis Universitas Indo Global Mandiri, yang melanjutkan S2 di Universitas SDM Universitas Lampung, dan S3 Manajemen di Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi marketing. Marketing strategi adalah pendekatan jangka panjang, berwawasan ke depan, dan rencana permainan keseluruhan dari organisasi manapun atau bisnis apapun. Strategi ini dibuat dengan tujuan berdasar untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Strategi ini merupakan strategi luas yang mencakup segala sesuatu, mulai dari bagaimana perusahaan mempromosikan dirinya, hingga kreatif, mitra strategis, hubungan media, borak pemasaran, serta saluran dan taktik. Baiklah, yang selanjutnya kelebihan dan manfaat penerapan marketing strategi. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, mempromosikan bisnis ke target audiens yang tepat. Yang kedua, membantu pemahaman pelanggan dan klien. Yang terakhir adalah membantu image dari brand. Tantangannya bagaimanapun adalah bahwa pengembangan strategi pemasaran tepat dapat melibatkan banyak untung atau rugi. Dan untuk bisnis kecil, biaya yang terkait dengan kesalahpahaman pasar Anda dapat menjadi bencana yang besar. Namun berikut kelebihan dan beberapa manfaat dari penerapan marketing strategi yang dilakukan dengan benar.
Yang pertama bisa kita lihat di sini mempromosikan bisnis ke target audiens yang tepat. Anda tidak dapat menjual produk atau layanan Anda tanpa menarik orang-orang yang kemungkinan besar akan membeli produk dan layanan tersebut. Grup itu dikenal sebagai audiens target Anda, dan strategi pemasaran adalah cara efektif untuk menjangkau grup yang sangat penting ini. Yang kedua, membantu memahami pelanggan dan klien. Anda harus melakukan riset pasar sebelum mengembangkan strategi pemasaran, dan riset tersebut dapat Anda berikan banyak data yang dapat Anda gunakan berulang kali untuk membantu menyempurnakan pengembangan produk Anda dan untuk mengikuti tren dan perubahan dalam perilaku audiens target Anda. Selanjutnya yang terakhir adalah membantu image dari brand. Strategi pemasaran Anda tidak hanya tentang meningkatkan prospek dan mengubah menjadi pembeli, tetapi juga tentang mengekspresikan budaya, nilai, dan tujuan bisnis Anda. Proses mengkomunikasikan visi itu kepada audiens Anda adalah inti dari branding. Misalnya, strategi pemasaran perusahaan A adalah tentang kesederhanaan, keanggunan, desain, dan fungsi. Produk mereka ramping, sederhana, dan indah. Boleh di next. Selanjutnya materinya adalah cara mengembangkan marketing strategi. Ada pun beberapa cara untuk mengefektifkan strategi pemasaran, sehingga perlu fokus pada saluran komunikasi yang paling penting dari media tradisional dan virtual, serta juga dapat melaksanakan strategi dengan tindak lanjut yang berhasil dari implementasi strategi tersebut. Tetapkan tujuan dan proses berikut ini mengembangkan marketing strategi yang tepat guna dan efektif. Yang pertama adalah analisis posisi di pasar. Poin ini mencakup identifikasi audiens target, persaingan, dan apa yang terjadi di perusahaan. Selain itu, tentukan aspek mana yang kuat dan mana yang harus dioptimalkan. Yang kedua, menetapkan tujuan. Di sini telah ada tujuan pasti yang dibuat oleh brand dan tujuan penjualan yang dapat dicapai dan ditentukan kerangka waktu untuk mencapainya. Dan yang terakhir adalah merancang taktik. Kemudian, setelah Anda memeriksa landscape, buat garis tindakan berdasarkan strategi yang Anda ketahui agar taktik pemasaran mudah diikuti. Terakhir di sini akan saya memberikan kesimpulan dari apa materi yang telah saya sampaikan. Kesimpulan dan penutup, agar dapat mengembangkan rencana pemasaran, penting untuk terlebih dahulu memilih strategi pemasaran untuk tujuan jangka panjang perusahaan. Untuk ini, Anda dapat menemani diri Anda sendiri dengan membuat SMART objektif, melakukan analisis SWOT atau analisis FAB. Di antara metode lain untuk menyusun dengan baik apa yang Anda ingin lakukan, bagaimana Anda harus melakukannya, dan hasil apa yang Anda akan peroleh. Banyak juga beberapa strategi tradisional marketing yang masih banyak digunakan oleh organisasi saat ini. Namun, dunia sedang dalam perkembangan media yang konstan, sehingga perusahaan juga merasakan tekanan atau menggunakan jenis strategi pemasaran lain untuk bertahan dan mengubah proses perubahan. Alasan inilah mengapa strategi pemasaran digital menjadi penting. Selanjutnya, perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi, saluran komunikasi, mentalitas pelanggan, dan berbagai proses bergerak dengan ganas di dunia saat ini. Tidak semua organisasi menjalankan strategi pasar dengan cara yang sama, seperti halnya keragaman orang. Ada keragaman merek, masing-masing mereka memiliki preferensi dan kebutuhan tertentu. Pilih strategi yang sesuai untuk Anda dan membawa Anda ke audiens yang tepat. Mungkin itu saja materi dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pemateri kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang saatnya kita masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan 3 orang terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya, langsung ajukan dan sebutkan nama dan dari mana asalnya. Audiens untuk bertanya. Ya, baiklah, perkenalkan saya Muhammad Abdul Farid. Saya ingin bertanya, apa saja yang dikerjakan oleh sales marketing? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Rafa. Silakan audiens selanjutnya. Baiklah, kepada audiens kedua silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Pius Ardinata. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menjadi sales marketing yang baik? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Pius. Selanjutnya, audiens terakhir, siapa yang ingin bertanya? Baiklah, kepada audiens ketiga silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Lulu Alfiera Medani. Saya mau bertanya. Pertanyaan saya kan sales marketing ini harus menawarkan produk ke masyarakat.
Jadi bagaimana tipsnya agar masyarakat menerima tawaran kita? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Lulu. Saya tutup sesi pertanyaan ini dan selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Silakan kepada pemateri untuk maju ke depan. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah apa saja yang dikerjakan oleh sales marketing yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Selain mencari dan menawarkan barang ke konsumen atau pembeli, sales marketing juga memiliki tugas lain yang masih berhubungan dengan penjualan barang. Beberapa tugas lain dari sales marketing adalah mencari target pasar, menyusun strategi penjualan, hingga melakukan berbagai analisa untuk penjualan. Mungkin itu saja dari audiens yang pertama. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Selanjutnya menanggapi dari pertanyaan audiens yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana cara menjadi sales marketing yang baik? Dari sini pengamatan saya ada 6 cara menjadi sales marketing yang baik, yaitu mengenali produk, mengenali target pelanggan, tingkat kemampuan presentasi, jangan terlalu memaksakan untuk meyakinkan seseorang, gunakan penolakan sebagai peluang, dan dapatkan penolakan lebih cepat. Itu saja. Apakah cukup untuk audiens kedua? Selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya adalah marketing ini harus menawarkan produk ke masyarakat. Jadi bagaimana tipsnya agar masyarakat menerima tawaran dari kita? Dari jawaban saya adalah yang pertama, percaya diri. Sebelum melakukan trik menawarkan produk, pastikan terlebih dahulu bahwa Anda telah memiliki rasa percaya diri yang besar. Dengan rasa percaya diri yang besar, Anda akan mampu menawarkan produk dengan tenang dan jelas, sehingga calon konsumen dapat memahami dan mempercayai apa yang Anda katakan. Yang selanjutnya, yang kedua adalah tunjukkan keunggulan produk. Tunjukkan detail-detail keunggulan produk tersebut dengan benar dan natural. Biasanya seorang calon konsumen akan mudah curiga jika kita menawarkan sebuah produk dengan penjelasan yang terlalu berlebihan dan nada provokatif. Yang ketiga, jangan merendahkan produk lain. Meskipun pada kenyataannya produk tersebut memang memiliki kualitas di bawah produk Anda, jangan pernah menyinggung perilaku merendahkan produk lain dan juga akan dinilai oleh masyarakat yang berperan sebagai calon pembeli. Banyak pembeli yang pada akhirnya tidak terlalu yakin dengan keunggulan sebuah produk, justru karena sales marketnya produk tersebut terlalu merendahkan kompetitornya sehingga terkesan kurang objektif. Dan yang terakhir adalah memberikan kesan pertama yang baik. Tentunya Anda bisa memberikan kesan pertama yang baik dengan menggunakan cara yang persuasif atau merayu namun tidak terkesan memaksa, memberikan penjelasan dengan detail dan sopan sehingga konsumen merasa senang dan memahami semua kelebihan produk Anda tanpa takut terintimidasi. Itu saja. Apakah sudah cukup jawabannya untuk audiens ketiga? Ya, jawabannya sudah jelas. Terima kasih kepada Pak Ridwan. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksanakan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Ridwan Ahmad Tri Ananda. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi pada hari ini. Boleh beri aplaus untuk Bapak Ibu semua. Sekian penyampaian pemateri dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I got to have you back.